Hari Kiamat. Hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke bumi ini. Di akhir zaman, setelah terjadinya peristiwa Harmagedon atau perang ideologi tentang pekabaran firman Tuhan yang disampaikan, penganiayaan terhadap umat Allah yang benar dan setia, penghakiman dan kehancuran atas Babel, akhir zaman. Lalu dalam kitab Wahyu kemudian menggambarkan adanya perjamuan kawin anak domba. Atau dengan kata lain, terjadi pernikahan Kristus dengan umatnya ketika Yesus datang kedua kalinya ke bumi ini. Yang maknanya adalah terjadinya penyatuan antara Yesus Kristus dengan umatnya yang selama ini terpisah. Yesus akan menjemput para umatnya yang dilambangkan sebagai mempelai wanitanya untuk diangkat menuju surga. Kedatangan Yesus yang kedua kali dapat disebut juga sebagai hari kiamat, yaitu hari kebangkitan dari semua umat manusia yang telah mati sejak mula dunia ini diciptakan atau dimulai sejak pada zaman Adam dan Hawa, hingga kepada seluruh umat manusia yang mati di penghujung akhir zaman sejarah dunia ini. Pada hari itu, semua manusia, baik umat yang jahat maupun orang yang benar, akan sama-sama dibangkitkan oleh Kristus ketika Dia akan datang. Yesus akan datang dari sebelah timur yang dari kejauhan nampak diselimuti oleh awan hitam kecil. Dan umat manusia akan memandang pemandangan tersebut dalam keheningan yang hikmat. Dan ketika semakin mendekat ke bumi, awan hitam itu menjadi semakin terang dan mulia, sehingga terlihat menjadi awan putih yang besar, yang dasarnya adalah kemuliaan bagaikan api yang menyala-nyala, dan di atasnya ada pelangi perjanjian. Dan Yesus yang nampak di awan itu terlihat bagaikan seorang penakluk. Dan hari kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu disebut juga sebagai Hari Tuhan, di mana pada hari Tuhan itu Yesus akan datang di awan-awan bersama segenap malaikat bala tentara surga dengan penuh kemuliaan. Yesus akan datang sambil diiringi dengan penyanyian surga yang dikumandangkan oleh beribu-ribu laksa banyaknya malaikat kudus bercahaya yang menghiasi langit. Tidak ada pena manusia yang sanggup melukiskan pemandangan itu, dan tidak ada pikiran fana manusia saat ini yang sanggup mengerti keindahan dan keagungan kemuliaannya. Dan kedatangannya yang diiringi dengan penuh kemuliaan tersebut akan dapat disaksikan oleh segenap mata umat manusia dari segala penjuru dunia, baik oleh mata mereka yang masih hidup pada akhir zaman, maupun oleh semua mata umat manusia yang dulu pernah mati dan pada hari itu sudah dibangkitkan dan hidup lagi. Seluruh mata umat manusia yang pernah hidup di kolong langit ini akan menyaksikan peristiwa kedatangan Yesus. Jadi peristiwa kedatangan Yesus itu bukan dilakukan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh semua orang. Dan bila ternyata ada yang mengajarkannya
seperti demikian. Maka tentunya pengajarannya tersebut adalah tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Dalam Wahyu 19 ayat 11, Yesus digambarkan datang dengan menunggangi kuda putih. Tertulis di Wahyu 19 ayat 11, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menunggangi bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kuda yang ditunggangi adalah melambangkan penaklukan, di mana di dalam peperangan di masa lampau orang-orang akan menunggangi kuda untuk melakukan penaklukan terhadap musuh mereka. Dan cara penaklukan musuh dalam sebuah perang dengan menunggang kuda ternyata dipakai juga oleh Allah dalam menggambarkan ketika Allah menaklukkan musuh-musuh umatnya. Dan penunggang kuda dalam Wahyu 19 ayat 11 adalah sosok yang sama dengan keempat penunggang kuda dalam Wahyu pasal 6, yaitu Yesus Kristus. Warna putih pada kuda adalah simbol kemurnian yang sering dihubungkan dengan Kristus dan pengikutnya. Dan penunggang kuda putih dalam Wahyu 19 ayat 11 memiliki nama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ketika Yesus datang kedua kali ke bumi, terdapat dua macam lambang pesta jamuan makanan dalam Wahyu 19 ayat 9. Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ini yang pertama. Jadi hari Tuhan ketika Yesus datang adalah menjadi hari kelepasan bagi semua umat Allah yang namanya ditemukan tertulis dalam kitab kehidupan. Bagi mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan sorga, yaitu orang benar yang mati sejak zaman Adam dan sudah dibangkitkan, serta mereka orang benar yang masih hidup dalam peristiwa hari itu dan dilambangkan dengan jumlah 144.000. Mereka semua akan menikah atau menyatu dengan Kristus karena mereka akan diangkat ke sorga. Tetapi hari Tuhan juga akan menjadi satu hari kehancuran, duka cita, huru-hara bagi mereka orang-orang jahat dan berdosa, atau bagi mereka yang tidak akan selamat. Karena Yesus yang setia dan benar beserta malaikat bala tentara sorga akan menghakimi dan berperang dengan adil. Yesus akan menghancurkan semua orang fasik, yaitu orang jahat yang sebelumnya mati dan sudah dibangkitkan. Juga dengan orang fasik yang masih hidup di akhir zaman dalam peristiwa hari itu. Dan hal itu dilambangkan dengan jamuan makan yang lain. Dalam Wahyu 19 ayat 17, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah-tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Dalam Wahyu 19 ayat 8 dikatakan, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang
baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun besar. Jadi, pada hari kiamat atau hari kebangkitan, semua orang yang sudah mati, atau hari Tuhan, atau hari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya ke bumi ini, nanti seluruh umat manusia yang pernah hidup di kolong langit ini sejak zaman Adam, mereka semua akan dibangkitkan dari kematian untuk dapat menyaksikan kedatangan Yesus Kristus yang penuh mulia. Tetapi kemudian mereka akan dilenyapkan kembali bersama dengan orang-orang fasik yang masih hidup pada hari itu dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan kemenangan Kristus tersebut berarti juga menandakan bahwa telah berakhirnya perang Harmagedon. Sedangkan semua orang yang mati sejak zaman Adam hingga pada akhir zaman dan telah dibangkitkan, tetapi dinyatakan benar. Serta namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan sorga. Sebelum semua orang fasik tersebut dihakimi dan dilenyapkan oleh Yesus, semua orang yang telah dibenarkan tersebut akan naik terangkat ke sorga terlebih dahulu, yang kemudian disusul oleh kelompok umat Allah yang masih hidup di hari itu, yang dilambangkan dengan jumlah 144.000. Dan akhirnya bumi pun menjadi kosong tanpa manusia. Hanya ada iblis dan pengikutnya yang tidak dapat melakukan pekerjaannya itu, menggoda dan menyesatkan umat manusia. Dan dari waktu inilah awal masa kerajaan 1000 tahun di sorga atau milenium itu dimulai. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan berkati.